Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara yang saya maksudkan adalah saudara seiman, yaitu anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang percaya dan juga semua orang yang ada di dalam Kristus yang disebut sebagai orang Kristen. Kadangkala orang melihat atau memahami kata Kristen atau orang Kristen itu kalau dia sudah menjadi anggota gereja, dia sudah pernah membaca Alkitab, dia sudah pernah ikut katekisasi, dia sudah pernah dibaptis, dia sudah menjadi atau memiliki KTP orang Kristen, sehingga dengan memiliki semuanya, dengan status itu dia disebut sebagai orang Kristen. Tapi Alkitab mau mengatakan bahwa orang Kristen itu unik, ya. Tidak semuanya orang beragama Kristen itu orang Kristen. Kalau kita melihat Alkitab, ada 4 kali kata Kristen disebut di dalam Alkitab kurang lebih. Ya, misalnya yang paling utama yang menonjol adalah Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26. Di sana disebut Kristen. Dan juga Kisah Para Rasul 26 ayat 28, 1 Petrus 4 ayat 16 ada Kristen. Kata yang dipakai dalam 3 ayat itu adalah Kristianos. Dari sini kita sudah melihat bahwa kata Kristianos itu berasal dari kata Kristus. Jadi orang Kristen adalah orang yang menjadi pengikut Kristus atau orang percaya kepada Kristus. Yang lebih dalam lagi atau spesifik lagi, yaitu di dalam Roma 16 ayat 7 bunyinya begini. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Di dalam ayat ini kata yang dipakai untuk menerjemahkan kata Kristen adalah en Kristo. Ini lebih tepat, yaitu orang Kristen berarti adalah orang en itu di dalam Kristo itu Yesus, berarti adalah orang yang ada di dalam Kristus. Sekali lagi, orang Kristen tidak sekedar dia punya KTP Kristen. Orang Kristen tidak sekedar dia terhisap dalam anggota gereja, punya kartu gereja, ya. Orang Kristen bukan sekedar dia sudah membaca Alkitab atau dia bahkan menjadi pelayan Tuhan, tapi orang Kristen adalah orang yang ada di dalam Kristus en Kristo. Dengan demikian, bagaimana orang bisa menjadi orang Kristen? Yaitu di dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan di sana bahwa dia harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini satu kunci cara bagaimana orang disebut sebagai orang Kristen sejati menurut Alkitab. Jadi di dalam mulutnya dia harus mengakui Yesus itu Tuhan, Yesus itu Juru Selamat, Yesus itu Raja, dan dia Allah semesta alam ini. Jadi pengakuan ini muncul dari hati. Ini yang menyebabkan orang dapat layak dikategorikan atau disebut sebagai orang Kristen. Nah, kalau orang Kristen berarti dia tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam kitab kehidupan, kalau kita membaca di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-15, nanti bisa dicek di sana. Dikatakan demikian bahwa suatu ketika Yesus datang kedua kali membuat penghakiman. Salah satu penghakiman adalah penghakiman menentukan orang masuk neraka. Yang dikatakan di dalam Wahyu 20 ayat 15 bahwa ketika kitab kehidupan ini dibuka, maka nama yang tidak tercatat di dalam kitab ini dijatuhkan ke dalam lautan api. Berarti kitab kehidupan tidak mencatat nama orang beragama Kristen, tidak mencatat nama orang-orang yang sudah pernah menjadi pelayan Kristen, tidak mencatat nama-nama orang yang pernah masuk gereja atau terhisap di dalam kumpulan orang-orang yang memiliki KTP Kristen. Tetapi kitab kehidupan mencatat orang-orang yang ada di dalam Kristus. Oh, itulah orang Kristen, orang yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Berarti kita melihat akibat kalau orang tidak menerima Yesus atau menolak Kristus, ya, tidak mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, walaupun dia hamba Tuhan, walaupun dia gembala, walaupun dia sudah menceritakan Yesus kemana-mana dan dia menjadi pemimpin Kristen yang terkenal, ya, ada dua akibat dari orang seperti ini. Yang pertama, dia bukan orang Kristen.
Mungkin setelah mendengar program ini kita berkata bagaimana dia bukan orang Kristen karena dia pemimpin Kristen. Dia hanya memimpin organisasi, tetapi dia tidak ada di dalam kemuliaan Tuhan. Dia tidak ada di dalam Kristus. Jadi sekali lagi, walaupun dia hamba Tuhan besar, kalau dia menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tidak mengakui dia sebagai Allah yang sejati, menomorduakan Yesus, artinya menganggap Yesus itu tidak setara dengan Bapa dan Roh Kudus, dan menganggap Yesus itu manusia biasa dan hanya diakui Yesus itu oleh Bapa karena moral dan etikanya, dia bukan orang Kristen. Dan akibat kedua adalah dia tidak tercatat di dalam kitab kehidupan. Sekali lagi, ancaman besar bagi hamba-hamba Tuhan, termasuk bagi orang-orang yang memiliki KTP Kristen yang sedang memegang KTP itu, bagi orang yang aktivitasnya di dalam gereja, kalau dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak mengakui dia sebagai Tuhan, tidak mengakui dia sebagai Raja dan Penyelamatnya, maka dia tidak tercatat di dalam kitab kehidupan. Kalau dia tidak tercatat dalam kitab kehidupan, berarti dia menuju ke neraka. Nah, karena itu berbahagialah saudara dan saya setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau barangkali saudara sedang mendengar program ini, mengerti kekristenan seperti apa dan Roh Kudus bekerja, mau mengatakan bahwa kalau begitu saya bukan orang Kristen selama ini walaupun menjadi anggota gereja. Nah, dengan demikian saudara bisa mengambil kesempatan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Anda diselamatkan. Dengan demikian juga Anda tercatat dalam kitab kehidupan, dan kita akan bertemu dengan Yesus dalam keselamatan kekal. Terpujilah Yesus Tuhan kita. Haleluya.